Baik, untuk materi pertama yaitu teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dengan dua faktor berubah membahas bagaimana produksi dapat berubah ketika dua faktor produksi. Dalam hal ini, tenaga kerja dan modal dapat diubah jumlahnya. Kedua faktor ini dapat saling menggantikan dalam proses produksi. Perusahaan akan memilih kombinasi faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya berdasarkan biaya tenaga kerja dan modal yang tersedia. Selanjutnya yaitu kurva produksi sama atau isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi pengguna dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional, kita di sini sebagai pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Selanjutnya, ciri-ciri kurva produksi sama atau isokuan. Yang pertama mempunyai kemiringan negatif, yang kedua semakin ke kanan kedudukan isokuan, menunjukkan semakin tinggi jumlah outputnya. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Yang terakhir, isokuan cembung ke titik origin. Seperti yang dilihat, kurva isokuan, kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input produksi, yaitu input X pada sumbu horizontal dan input Y pada sumbu vertikal, yang dapat menghasilkan tingkat output yang sama. Terlihat dari tiga kurva isokuan yang diberi label Q1, Q1, Q2, dan Q3 dengan bentuk cembung ke arah titik origin yang mencerminkan hukum substitusi marginal yang menurun antara kedua input. Kurva Q1 yang berada paling bawah menunjukkan tingkat produksi terendah, sementara Q3 yang berada paling jauh dari titik origin menunjukkan tingkat produksi tertinggi. Setiap titik pada masing-masing kurva isokuan ini mempresentasikan kombinasi input yang berbeda namun menghasilkan output yang sama. Kemiringan kurva pada setiap titiknya menunjukkan tingkat substitusi teknis marginal atau MRTS antara kedua input, yakni berapa banyak input Y yang dapat dikurangi ketika menambah satu input X sambil mempertahankan level produksi yang sama. Pemahaman ini membantu produsen dalam menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk mencapai target produksinya. Selanjutnya ada garis biaya sama atau isokos, yang dimana isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimalkan biaya produksi. Untuk itulah garis biaya sama atau isokos dibuat. Pembuatan isokos memerlukan data sebagai berikut. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan yang kedua jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Next. Seperti yang ditampilkan kurva ini merupakan garis isokus dalam teori produksi ekonomi. Garis isokus ini menggambarkan berbagai kombinasi dari dua faktor produksi, yaitu kapital yang berinisial K pada sumbu vertikal dan labor atau tenaga kerja yang berinisial O pada sumbu horizontal, yang dapat diperoleh dengan jumlah pengeluaran yang sama. Garis menurun dari sumbu vertikal ke sumbu horizontal dan ditandai dengan label garis isokos yang ditunjukkan oleh panah orange.
Pemiringan garis isokus ini mencerminkan rasio Hartree dari kedua faktor produksi tersebut, di mana secara matematis dapat dinyatakan sebagai negatif dari rasio upah tenaga kerja yang berinisial W terhadap biaya modal berinisial W. Titik perpotongan garis dengan sumbu vertikal menunjukkan biaya maksimum kapital yang dapat diperoleh jika seluruh anggaran digunakan untuk PPN saja. Sementara titik perpotongan dengan sumbu horizontal menunjukkan biaya maksimal tenaga kerja yang dapat dikerjakan jika seluruh anggaran dialokasikan untuk tenaga kerja saja. Dalam aplikasi praktisnya, garis isokus ini biasanya digunakan bersama dengan kurva isokuan untuk menganalisis bagaimana produsen dapat mencapai keseimbangan di produksi yang optimal dengan meminimalkan biaya atau memaksimalkan output. Baik, selanjutnya yaitu memaksimalkan produksi atau meminimalkan biaya. Memaksimalkan produksi dan meminimalkan biaya adalah tujuan penting yang saling terkait dan dapat dianalisis menggunakan konsep isokan dan isokos. Yang pertama itu memaksimalkan produksi. Memaksimalkan produksi berarti mencari kombinasi dari dua faktor produksi, misalnya tenaga kerja dan modal, yang menghasilkan output maksimum. Dalam hal ini, kita menggunakan isokan untuk menggambarkan hubungan antara input dan output. Yang kedua yaitu ada meminimalkan biaya. Meminimalkan biaya berarti mencari cara untuk memproduksi tingkat output tertentu dengan biaya terendah. Dalam hal ini, kita menggunakan isokos untuk menggambarkan kombinasi input yang dapat dibeli dengan biaya tertentu. Selanjutnya yaitu adapun tujuan memaksimalkan produksi atau meminimalkan biaya, yaitu yang pertama tujuan dari memaksimalkan produksi yaitu perusahaan berusaha memilih kombinasi input yang terletak pada isokan tertinggi yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Dalam upaya ini, perusahaan mempertimbangkan hasil marginal dari setiap faktor produksi, yaitu hasil marginal dari tenaga kerja atau MPL dan hasil marginal dari modal atau MPK. Tujuannya adalah mencapai titik di mana rasio hasil marginal sebanding dengan rasio harga faktor produksi sehingga memaksimalkan output yang dihasilkan dengan biaya yang efisien. Yang kedua yaitu meminimalkan biaya, yaitu perusahaan berusaha untuk memilih kombinasi input yang terletak pada garis isokan yang bersinggungan dengan isokan yang menunjukkan tingkat output yang diinginkan. Selanjutnya itu titik optimal terjadi di masa garis isokan bersinggungan dengan isokan yang menunjukkan kombinasi input yang meminimalkan biaya untuk tingkat output tertentu. Baik, bisa dilihat pada kurva. Pada sumbu vertikal terdapat modal dan pada sumbu horizontal terdapat tenaga kerja. Tiga kurva isokuan berbentuk cembung, yaitu IQ sama dengan 1500, IQ 1 sama dengan 2000, dan IQ 2 sama dengan 2500, menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja untuk tingkat output yang sama. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan produksi yang lebih besar. Kemudian tiga garis isokos linear, yaitu TC, TC1, dan TC2, menggambarkan kombinasi faktor produksi dengan biaya yang sama, di mana garis yang lebih jauh dari titik asal menunjukkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian titik persinggungan antara kurva isokuan dan isokos seperti B, D, dan E menunjukkan kombinasi optimal untuk efisiensi produksi. Dan titik lain seperti A, C, P, Q, dan R mempresentasikan sebagai kombinasi dengan nilai spesifik. Contohnya, pada titik P menunjukkan sekitar 9 unit tenaga kerja dan 8 unit modal. Sementara titik E menunjukkan sekitar 12 unit tenaga kerja dan 12 unit modal. Dan kurva ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, baik untuk memaksimalkan output atau meminimalkan biaya.